Kamandanu, maafkan kehilafan saya. Sungguh saya benar-benar tidak tahu bahwa Nyai Paricara adalah istrimu. Kenapa Kakang mau membunuh orang yang telah berjasa menyembuhkan penyakit Gusti Prabu? Saya hilaf, Kamandanu. Saya benar-benar mengaku salah. Maafkan saya. Tolong, jangan hancurkan masa depan saya di hadapan Gusti Prabu. Yang berhak memberi maaf atau tidak adalah Nyai Paricara sendiri. Dia yang hampir mati oleh serangan Rawedeng dan anak buahnya. Nyai, maafkan perbuatan saya. Sungguh, saya telah melakukan perbuatan yang paling hina. Tolong, jangan hancurkan saya, Nyai. Maafkan saya, Nyai. Baik, saya maafkan. Tapi Tuan harus berjanji, Tuan tak akan melakukan perbuatan keji itu lagi. Apa Tuan sanggup? Sanggup, Nyai. Sanggup. Terima kasih. Dan untuk yang kedua, Tuan harus tetap mengizinkan Ratanca untuk mengabdi di rumah Tuan. Dan jangan coba-coba menyakiti perasaannya. Tuan sanggup? Sanggup, Nyai. Bahkan Gusti Prabu mau mengangkatnya sebagai tabib kedaton untuk menggantikan posisi yang tadinya untuk Nyai. Nah, Kakang Halayuda, Kakang tidak usah cemas. Saya tidak akan melaporkan apapun kepada Gusti Prabu. Tinggal bagaimana Kakang bisa mengatur orang-orang suruhan Kakang agar bungkam. Baik. Terima kasih, Kamandanu. Terima kasih. Saya mohon pamit. Kenapa? Kata Biung Raga Runting, masakan jamur dan sayuran bikinan Biung enak sekali. Oh, Ayu pengen masakan jamur dan sayur bikinan Biung. Baik. Tanca? Ada apa Kakak Mai? Nyai Paricara. Tolong carikan jamur kayu dan jamur barat ya. Kita akan masak teh jamur untuk merayakan pertemuan kita ini. Baik Kakak Mai. Ayo Panji. Karena jasa Ratanca yang luar biasa besar telah berhasil menyembuhkan penyakitku, maka dia kuangkat sebagai tabib istana sekaligus sebagai seorang Dharma Putra, menambah 6 Dharma Putra yang ada: Rayuyu, Rawedeng, Rakuti, Rabanyak, dan Rasemi. Dan dia Halayuda yang berjasa membawa Ratanca kuangkat sebagai penasehat Yuwa Raja. Itulah sabdaku, dan siapapun harus menghargai keputusanku. Kelihatannya, Gusti Prabu benar-benar sangat berterima kasih kepada Ratanca. Jabatan sebagai tabib kedaton bukan kedudukan yang main-main. Dan dia
akan menjadi orang yang memuluskan jalanku menuju kedudukan yang kucita-citakan. Tapi Kakang tidak akan bisa berbuat banyak kalau Ratanca sudah berada di lingkungan Kedaton. Bukankah seorang tabib istana harus selalu berada di Kedaton? Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimanapun, Tanca harus merasa berterima kasih kepada kita. Kalau perlu, kita carikan jodoh buat dia, yang masih kerabat kita sendiri. Iya. Itu gagasan yang baik. Golek-jelek saja disayang terus. Biarin. Jelek-jelek, golek mandala tidak nakal seperti Kakang Panji. Biar nakal, tapi Kakang Panji kan tampan. Mana buktinya? Ayu tidak pernah lihat ada gadis yang mau sama Kakang Panji. Ayu belum tahu saja. Sebenarnya banyak gadis yang cinta sama Kakang. Tapi Kakang tolak. Kenapa? Karena pacar Kakang harus secantik Gusti Tribuana Tunggadewi. Siapa itu? Putri Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Ayu ingin kenal sama Gusti Putri itu. Boleh? Oh, tidak boleh. Karena kalau masuk Kaputren saja, kita bisa ditangkap sama Bayangkari Raja. Tapi kalau Ayu mau, kita ngintip saja. Kakang punya tempat untuk mengintip. Mau? Mau. Oh, Betara. Sudah semakin sulit kubedakan hidup dan siksa. Setiap nafas dan langkahku hanya derita. Oh, Betara. Buka matamu dan saksikan deritaku. Telah kau kalahkan aku dengan tangan perkasamu. Oh, Betara. Kini mimpi-mimpiku pun berwarna hitam. Hidup! Pamungkas! Ku mengisi bumi dengan mantraku! Sekelap dua mataku.
Kemarilah, nak. Kemarilah. Sepertinya aku pernah mendengar suara itu. Aku pernah mendengar suara itu. Iya. Tentu kau pernah mendengar suaraku. Karena aku adalah ayah. Ayah. Iya. Tapi ayah sudah meninggal. Benar, anakku. Aku tewas terbakar di rumahku sendiri. Karena pengkhianatanmu. Seluruh tubuhku melepuh. Bahkan kedua biji mataku pecah. Terpanggang matang. Ampunilah hamba, ayah. Semua karena dendam hamba kepada Kamandanu yang selalu lebih unggul daripada hamba. Siapa yang menabur benih, dia akan menuai buah. Siapa yang menabur kejahatan, dia akan menuai malapetaka. Siapa memfitnah, dia akan menerima kehancuran. Hamba menyesal, ayah. Bersyukurlah, kamu masih sempat menyesali dosa, anakku. Karena hanya itulah satu-satunya gerbang yang bisa kau lalui untuk mencapai pencerahan. Walaupun gerbang itu mungkin sangat sempit. Apa yang harus hamba lakukan? Kuatkan niatmu. Dan carilah wanita seberang itu. Kamu harus meminta maaf kepadanya. Karena kamu telah menghancurkan hidup dan masa depannya. Juga adik kandungmu, Kamandanu. Tetapi Kamandanu telah membalas hamba, ayahanda. 2 kali dia menghukum hamba. Dialah yang menyebabkan hamba menderita seperti sekarang ini. Baik. Kalau itu alasanmu. Tapi kepada Meisi, kamu harus meminta maaf. Iya. Mandilah, anakku. Sebuah niat yang bersih untuk tobat harus dengan tubuh yang bersih pula. Mandilah, anakku. Air akan membersihkan dirimu. Air akan mendinginkan nafsu amarah. Dan mulailah menjalani pencerahan hidup sebelum segalanya terlambat.